Halo sahabat sejati, jumpa kembali dengan saya Adolf Sregar. Kali ini kita akan membahas dalam buku leadership ini dengan topik mengapa menegur orang itu harus dengan empati. Baiklah, kita akan bersama Mentor Brata. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Adolf. Jadi ini kalau apa sih sasaran kita untuk menegur seseorang yang katakanlah tidak disiplin atau bekerjanya agak malas-malasan. Jadi apa tujuan kita menegur? Tujuannya adalah untuk supaya dia merubah perilakunya kan, yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, kalau kita menegur dengan kata-kata untuk kemudian terhadap kesalahannya dia secara langsung, yang pada umumnya orang lakukan, itu membuat dia kemudian merasa diingatkan, ya. Namun, bagaimana kemudian itu kita bisa tingkatkan menjadi lebih efektif hasil dari menegur itu. Bahkan kalau kita langsung menegur, kadangkala tidak menjadikan dia berubah, tapi membuat dia sakit hati atau marah, atau kemudian ya tidak fokus pada apa yang dia harus rubah. Ya. Nah, disinilah pentingnya saat kita menegur seseorang, itu kita harus memahami kenapa dia melakukan hal yang menurut kita tidak pada tempatnya, misalkan tidak disiplin atau malas segala macam. Nah, itu maksudnya empati. Empati artinya kita memahami apa sih problem mereka sehingga dia berperilaku demikian. Ya. Jadi contoh misalkan dia tidak disiplin atau sering terlambat. Kita tanya, bagaimana kamu dalam melakukan ini? Apakah kamu menyukai pekerjaan ini? Nah, mungkin dia kinerjanya nggak bagus karena nggak suka dengan pekerjaannya kan? Nah, jadi kita bisa bertanya dulu, kamu suka dengan pekerjaan ini? Ya. Nah, kalau jawabannya tidak suka, nah itu kita jadi tahu kan sebab daripada dia kinerjanya nggak bagus, ya. Kalau dia bilang suka, kita juga tahu, wah alasan apa lagi ya? Nah, jadi kita bisa nanya lagi, ini kemarin kamu juditnya tidak tercapai ya, mungkin apa sebabnya? Ya. Nah, itu juga dalam bentuk pertanyaan yang empati, jadi kita empati terhadap kondisi dia. Ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk pada bagaimana solusinya. Gitu. Ya, ini pengalaman saya ketika kita menghadapi orang, kadang-kala itu sulit sekali kita untuk menegur dia. Padahal niat kita adalah untuk membantu atau ya mengatasi persoalan dia. Sebenarnya hal apa yang sangat mendasar untuk kita bisa diterima untuk niat baik kita terhadap orang yang kita tegur? Ya, jadi bisa diterima artinya dia ingin sudah siap dengan menerima teguran ya. Oke. Nah, kita kembali ya, leadership ini kan yang saya sampaikan tuh seni ya. Jadi bergantung pada karakter orang ya, apakah dia orangnya terbuka terhadap masukan atau tidak segala macam. Tapi secara umumnya kita bisa bilang begini, katakanlah dia menyadari ya kinerjanya nggak bagus ya. Nah, atau dia miss dalam beberapa hal. Nah, kita bisa dari pengalaman saya bisa ngobrol, waktu saya seusia kamu tuh saya memang banyak seperti kamu juga, saya kadang-kadang gagal di sini di hal-hal tertentu ya. Jadi saya cerita pengalaman. Nah, kemudian setelah berapa lama saya belajar bahwa ternyata untuk supaya berhasil itu ini ya kita share ya, sehingga waktu itu saya sempat dapat award loh. Nah, jadi kita dengan cerita itu diharapkan menginspirasi dia. Jadi itu sebetulnya bentuk apa? Bagaimana kita menyampaikan suatu solusi ya. Dengan otomatis itu menegur sekaligus melihat bahwa ini loh. Ya. Jadi seringkali menegur itu kita harus
lanjutkan dengan melakukan coaching atau counseling ya. Jadi itu adalah merupakan suatu alur ya yang kita skenariokan bagaimana untuk merubah hal yang katakanlah mereka harus berubah. Oke. Jadi tidak hanya sekedar menegur, tetapi ada tindak lanjutnya. Baiklah, terima kasih Mentor Brata. Pembahasan yang sangat menarik. Semoga ini menjadi nilai manfaat bagi kita dan juga bisa menginspirasi yang sering terjadi dalam keseharian kita. Baik, sahabat sejati, kita akan jumpa kembali pada episod berikutnya dengan judul apa yang dimaksud dengan 5 level of leadership. Sampai jumpa kembali, sahabat sejati.